Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas tipe tertinggi dari SUV yang sudah bisa dibeli dengan budget maksimal 75 juta rupiah saja. Kalau biasanya kita memilih merek mobil tertentu, selalu menyesuaikan budget dengan tipe yang akan dipilih. Kali ini uang 75 juta, kalian beliin SUV tipe tertinggi ini aja, jangan nanggung. Walaupun tahunnya agak tua, tapi fiturnya yang didapat sudah paling maksimal. Dan mobil ini akan selalu terlihat gagah dan mewah di jalanan, karena ini adalah sebuah SUV. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat yang nonton aja belum subscribe, mohon luangkan waktunya 5 detik saja untuk menghilangkan warna merah di tombol subscribe-nya, dengan cara mengkliknya ya. Langsung saja ke mobil yang pertama, ada Nissan X-Trail T30 tipe XT 2,5 tahun 2005. Ini adalah tipe tertinggi dari Nissan X-Trail di mana perbedaannya cukup signifikan dari varian lainnya. Pada awal kemunculannya di tahun 2003, SUV ini mampu menjadi pionir mengalahkan Honda CR-V generasi pertama yang lebih dahulu diluncurkan. Generasi pertama dari X-Trail ini terlihat jauh lebih elegan dan mewah dengan tambahan banyak sekali aksesoris pada eksteriornya, sehingga tipe XT ini sangat bisa diandalkan untuk menaikkan image pemakainya. Dia memakai mesin dengan kode QR25DE 2488cc 4 silinder dengan teknologi CVT. Dia punya tenaga maksimal 180 horsepower dan torsi maksimalnya 245 Nm. Punya rasio kompresi 10,5:1, transmisi matic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya cukup lengkap, diantaranya antara lain adalah roof rail dengan lampu sorot, spion tanduk, headlamp washer, rem sudah ABS plus EBD plus BA, power window, electric mirror dengan electric retract, tilt steering, dual SRS airbag, wooden panel, head unit double din, cool box, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, console box dengan armrest, jok sudah full kulit, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, armrest di kursi belakang, wiper dan defogger belakang, dan remnya sudah cakrap depan belakang. X-Trail T30 tipe XT ini punya desain yang sangat elegan. Mesinnya sangat bertenaga dan responsif dengan 180 horsepower-nya. Dia juga punya kabin yang cukup lega dan cukup banyak tempat penyimpanan di bagian dashboard. Kekedapan kabinnya cukup baik dan visibilitasnya juga sangat baik. Mobil ini juga punya bantingan suspensi yang sangat nyaman. Spare part-nya masih mudah didapat, dan mobil ini tidak perlu mekanik khusus untuk menanganinya. Artinya masih cukup mudah untuk dirawat. Hanya saja, walaupun tenaganya sangat beringas, tapi handlingnya tidak begitu bagus, namun masih bisa terkontrol. Kalau melewati jalan yang tidak rata, mobil ini sangat berisik interiornya, karena terlalu banyak bahan plastiknya. Bahan plastik interiornya ini juga menurunkan kesan mewahnya, apalagi jika sudah berumur. Banyak bagian plastik yang mulai kusam. AC-nya juga ternyata rada kurang dingin. Kalau urusan perawatan, tentunya selayaknya seekor SUV ya teman-teman, namun tidak terlalu mahal di kelasnya. Yang jadi masalah utama adalah konsumsi BBM-nya, terbilang sangat boros bagi sebagian orang. Karena dalam kota hanya bisa didapat di angka 6-7 km per liter, dan luar kota sekitar 9-10 km per liter saja. Sekarang Nissan X-Trail T30 tipe XT tahun 2005 harganya dimulai dari 75 juta rupiah dengan kondisi bagus dan taat pajak. Untuk pajaknya sekitar 3,8 juta rupiah. Yang kedua ada Hyundai Tucson tipe XG tahun 2006. Hyundai Tucson generasi pertama ini lahir pertama kali pada tahun 2005. Saat itu kehadirannya langsung diperhitungkan oleh pabrikan lain yang bermain di kelas serupa, seperti Honda CR-V dan Nissan X-Trail yang kita bahas sebelumnya. Maklum saja, dia hadir dengan bentuk yang tak lazim serta bersenjata transmisi Triptonic berlabel Shiftronic, sebuah fitur perpindahan gigi sekuensial yang tidak akan kalian temui pada semua pemain kelas ini di zamannya. Di saat itu, peluncuran perdananya hanya terdapat di PGLS saja. Kemudian pada tahun 2006 lahirlah Tucson tipe XG yang menjadi tipe tertingginya. Dia memakai mesin Beta 2 G4GC 1975cc 4 silinder 16 katup DHC MPI. Tenaga maksimalnya 139 horsepower. Torsi maksimalnya 184 Nm. Punya transmisi Shiftronic 4 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem sudah ABS plus EBD, power window,
electric mirror, dual SRS airbag, tilt steering, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, vanity mirror dengan lampu kiri kanan, pengaturan kursi driver lengkap, console box dengan armrest, power outlet berbaris kedua, armrest belakang dan cup holder, power outlet dan lampu di bagasi, separator bagasi, wiper belakang, sensor parkir, dan remnya sudah cakram depan belakang. Desain Tucson generasi pertama ini terbilang unik, mungkin bukan selera semua orang, tapi masih terlihat jelas kesan gagahnya, terutama tipe XG ini. Kalau urusan mesin, SUV ini terbilang bertenaga dan responsif, kabinnya kedap dan lapang, joknya juga tebal dan empuk. Bandingan suspensinya lebih empuk dari CR-V, tapi masih kalah empuk dari Valia Nissan X-Trail. Fitur keselamatannya juga tergolong lengkap di kelasnya, dan ground clearance-nya juga termasuk yang paling tinggi. Dan ternyata untuk sebuah SUV di zamannya, Tucson termasuk yang punya konsumsi BBM yang irit. Terbukti dalam kota masih bisa didapat sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Hanya saja dia punya handling yang masih tergolong libung di kelasnya. Dashboardnya terkesan murahan karena terlalu banyak bahan plastiknya, dan desainnya terlalu polos. Kalau untuk perawatan, mobil ini tergolong kurang ramah dengan biaya spare part, dan agak sulit menemukan spare part tertentu. Image mobil Korea jadulnya juga cukup kental, di mana ini masih dikategorikan produk awal mobil Korea, sehingga masih dianggap kurang bermutu. Namun menurut kami, Tucson generasi awal ini masih layak dipelihara, mengingat SUV Korea yang satu ini punya mesin yang bertenaga dan cukup irit BBM, masih cocok buat kalian yang berada di kota-kota di Pulau Jawa. Sekarang Hyundai Tucson tipe XG tahun 2006 dijual mulai dari harga 72 juta rupiah dengan kondisi baik dan taat pajak. Untuk pajaknya sendiri sekitar 2,2 juta rupiah. Yang ketiga, Honda CR-V RD5 2,4 liter tipe facelift tahun 2005. Honda CR-V generasi kedua ini dirilis pada tahun 2002. Untuk tahun produksinya sendiri, Honda CR-V generasi kedua ini diproduksi dari tahun 2002 sampai tahun 2006. Menurut kami, Honda CR-V generasi kedua ini memiliki tampilan yang lebih stylish dibandingkan versi sebelumnya, apalagi untuk model facelift ini. Namun sayang model facelift tahun 2005 ini tidak lagi punya 3 baris kursi. Sekarang 3 baris kursinya hanya model opsional saja. Dia memakai mesin dengan kode K24A1 2354cc, 4 silinder, 16 katup DHOAC dengan teknologi VTEC. Tenaga maksimalnya 160 horsepower, torsi maksimalnya 222 Nm. Rasio kompresinya 10:1, punya transmisi Matic 4 speed, dan bar penggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, dual SRS airbag, tilt steering, pengaturan kursi driver lengkap, armrest individual kiri kanan di kursi depan, meja lipat dan cup holder di tengah, vanity mirror kiri kanan, audio double din, AC dengan pengatur lengkap dan heater, armrest belakang dengan 2 cup holder, meja piknik, kaca bagasi yang bisa dibuka terpisah, dan remnya sudah cakram depan belakang. Dari desain, CR-V ini terkesan tangguh saja. Dia tidak terlihat mewah seperti X-Trail, tapi dia punya tenaga yang sangat responsif, dan handlingnya sangat stabil di kelasnya. Untuk peredaman kabinnya juga cukup baik, dan tempat penyimpanannya cukup banyak. Kabinnya pun juga sangat lega. Untuk fitur keselamatannya juga cukup lengkap, dan AC-nya terasa lebih dingin. Mobil ini juga punya perawatan yang cukup simpel, dan spare part-nya tergolong mudah didapat dan harganya terjangkau. Kekurangannya mungkin hanya pada mesinnya yang rada boyo pada putaran bawah. Dia juga punya bandingan suspensi yang cukup kaku, dan kaki-kakinya juga cukup ringkih. Untuk kapasitas penumpangnya juga berkurang dari varian pre-facelift, sekarang menjadi 5 penumpang saja. Untuk konsumsi BBM-nya, Honda CR-V ini dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Sekarang Honda CR-V RD5 tipe facelift ini harganya sudah dimulai dari 74 juta rupiah dalam kondisi bagus dan taat pajak. Untuk pajaknya sendiri sekitar 2,7 juta rupiah.